Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa, tidak pernah lupa Rian mengajak kepada pemirsa semua untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Pemirsa di rumah, saatnya kita telah tiba untuk menyaksikan acara KJBKC. Tapi sebelum acaranya dimulai, ada beberapa pantun yang akan saya bacakan dulu, yaitu tentang tema berpuasa. Buah kedondong buat markisa, dari duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puasa agar puasa lancar hingga berbuka. Ambil wudhu sebelum tidur, jangan lupa baca doa. Nanti jangan lupa sahur, biar kamu buat puasanya. Kucing harum, kucing kurus, mandi di papan. Papannya si kayu jati. Badan kurus memang kurang makan, puasa itu penuh muslim sejati. Pemirsa, mari kita saksikan acara KJBKC yang akan dibawakan oleh Ustadz kece. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri walutadami lisani yafqahu qauli. Senantiasa kesyukuran kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini kita dipilih oleh Allah, masih diberi kesehatan, keluasan rezeki, keluasan umur, usia, dan tentunya marilah kita syukuri semuanya itu dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah alamin. Sholawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kecil, teman-teman cilik di rumah yang dirahmati Allah, sambil menunggu berbuka puasa, izinkan Pak Agus pada kesempatan sore hari ini sedikit berbagi ilmu, yaitu terkait dengan zakat. Di bulan Ramadan ini tentunya adalah bulan sedekah, makanya itu di Pak Agus pengen sedikit menjabarkan tentang zakat, infak, dan sedekah. Jadi dalam Islam itu dibagi ada 3. Yang pertama zakat, infak, dan sedekah. Artinya apa itu? Jadi seperti roda. Seperti roda itu, roda bunder tengah, lalu ada bunder yang terakhir di dalam, itu adalah porosnya. Jadi yang utama itu adalah zakat, yang nomor 2 lingkaran kedua infak, lingkaran ketiganya yaitu sedekah. Zakat itu apa? Zakat itu adalah harta yang kita keluarkan, ada syarat dan ketentuannya berlaku, ada jangka waktunya, ada ukurannya, ada itu takarannya, tadi ada ukurannya, ada takarannya, juga ada penerima manfaatnya, ada ketentuannya. Itu adalah kewajiban umat Islam ketika sudah memenuhi syaratnya. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa, siapa belum sholat dor. Itulah yang tadi, yang pertama sebagai umat muslim, umat Islam,
Yang pertama, kalau sudah syahadat itu harus sholat. Habis sholat yaitu boleh puasa dulu atau zakat dulu. Terus yang kelima adalah haji. Menjadi umat muslim ketika sudah sholat, selanjutnya kita adalah zakat. Nah, zakat ketika harta kita sudah mencapai nisab, sudah mencapai hitungannya, itu harus dikeluarkan. Nah, berapa? Itu 85 gram emas. Kalau uang kita itu, tabungan kita sebesar 85 gram emas, setara dengan itu harus kita keluarkan. Mungkin kalau sekarang mungkin Pak Agus nggak update untuk harga emas ya. Kalau semisal 500.000, semisal itu ketemunya sekitar 43 jutaan, 43 juta. Terus selama 1 tahun atau haul 1 tahunnya, nah itu harus dikeluarkan 2,5%-nya saja dari harta yang kita miliki. 2,5% dari 43 juta itu paling gampang kita bagi dulu 12 bulan. 12 bulan taruhlah sekitar 4 juta lah. Kalau sekitar 4 juta, 2,5%-nya berarti cuman berapa itu? 4 juta, 2,5%-nya 100.000 lah. 100.000 itu harus kita rutin kita keluarkan tiap bulannya. Karena kalau 1 tahun itu berat dikeluarkannya tiap bulan. Lah, 100.000 ini bukan uang kita, itu titipan dari Allah untuk 8 asnaf. Nah, 8 asnaf nanti saya jabarkan di episode selanjutnya. Yang pokok kita sebagai umat Islam, ayo kita keluarkan zakat kita 2,5% dari penghasilan. Selanjutnya yaitu setelah tadi terkait zakat, ini menjadi umat Islam itu adalah ada takaran zakat. Kalau itu Pak Agus gajinya, penghasilannya, ini penghasilan, jadi gaji itu masuk dalam penghasilan. Mungkin gaji dari perusahaan, dari kantornya, dari instansinya, mungkin gaji saya cuma 3 juta misal, tapi ada penghasilan lain, mungkin jualan online, mungkin buka lapak di depan rumah dan itu juga menghasilkan, lah itu termasuk dalam penghasilan. Penghasilannya itu dihitung berapa, terus dikeluarkan 2,5%-nya saja. Nah, zakat. Nah, zakat. Selanjutnya yaitu infak. Infak, lingkaran kedua adalah harta yang dikeluarkan berwujud barang. Contohnya apa? Misal aku mau berinfak motor, kursi, uang termasuk juga infak. Infak itu adalah di kolom kedua, berinfak itu berwujud barang. Selanjutnya yaitu sedekah, lingkaran terakhir yaitu sedekah. Sedekah ini lebih kompleks lagi dan lebih luas lagi dari infak. Jadi kalau infak itu berupa barang, kalau sedekah ini lebih umum lagi. Semisal senyum kepada sahabatnya, itu termasuk sedekah. Menyingkirkan duri dan tulang di tengah jalan, itu juga sedekah. Terus apalagi ya, mungkin di jalan menolong orang yang sedang kesusahan, memberikan petunjuk, kesasar, tempatnya sana, begitu juga masuk dalam sedekah. Jadi sedekah ini lebih kompleks lagi, lebih luas lagi. Jadi ada 3, zakat, infak, dan sedekah. Oh ya,
sebentar, saya sampai lupa. Jadi zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah, contohnya ini semisalnya zakat fitrah, kami gambari dengan beras, tapi bisa dikonversi dengan uang. Nah, zakat fitrah itu juga ada syarat ketentuannya berlaku, dikeluarkan saat Ramadan, boleh di awal, boleh di tengah, atau di akhir Ramadan untuk mensucikan puasa kita. Ini zakat fitrah, boleh berupa uang atau berupa makanan pokok. Besarannya berapa? Besarannya itu adalah 1 sok. Satu sok itu berapa? Itu 4 mud. 1 mud itu adalah 1 genggaman telapak tangan digabungkan, diambil, terus ditaruh, lah itu 1 mud. Tapi 1 mudnya itu takarannya dulu adalah bahkan takarannya tangannya baginda Rasulullah. Kalau tangannya Pak Agus kecil, cilik itu. Nah, kalau dikonversi sekarang kira-kira itu sekitar 2,5 kilo sampai ke 3 kilo, atau sekitar 3,5 literan beras. Kalau memberinya beras, kalau diuangkan berapa? Nah, itu cuma dikalikan saja. Sekilonya biasanya yang didahar, dimakan itu berapa. Nah, itu harus dikeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya adalah zakat mal. Zakat mal, nah ini adalah zakat mal, itu adalah harta, uang, harta. Nah, itu dikeluarkan seperti yang Pak Agus jabarkan di awal tadi, yaitu 2,5% dari penghasilan. Bagi umat muslim harus dikeluarkan nih, karena menjadi salah satu rukun ketika kita menjadi seorang muslim. Zakat untuk membersihkan hati kita supaya tidak angkuh, tidak sombong, bahwasanya semua itu adalah rezeki, itu titipan dari Allah, terutama titipan berupa rezeki harta. Itu harus dikeluarkan, karena di situ bukan rezeki kita saja, tapi ada rezeki orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kita. Zakat itu ada penyalurannya di wilayah ketika zakat itu diambil. Mungkin demikian dari Pak Agus. Mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, terus mungkin kurang yang dijelaskan, itu nanti bisa referensi ke yang lain, mungkin cari-cari artikel yang lain, cari-cari buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain, supaya menguatkan. Begitu banyak kesalahan pastinya dari Pak Agus, banyak kebenaran tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf apabila ada penjabaran tadi yang kurang berkenan, tidak begini, tidak begitu, kami mohon dimaafkan. Yang intinya saya mengajak untuk ayo di bulan Ramadan ini jangan lupakan kita keluarkan zakat kita, sedekah kita, infak kita, supaya bernilai pahala yang banyak, karena yang akan menilai amal kita, ibadah ini langsung dari Allah. Demikian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara KJB Kece yang dibawakan oleh Ustadz Kece. Semoga ceramah yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup acara KJB Kece berikut dengan pantun lagi. Makan buah di tengah lapangan. Di lapangan ada penjual koran. Jangan lupa hari ini puasa Ramadan agar Idul Fitri meraih kemenangan. Buah nangka khas rasanya, buah durian banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehatkan jiwa dan raga. Sekian, semoga acara berikut bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.